Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahmatur Rahman dengan nomor NIM 230301020024 akan mempresentasikan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam integrasi agama, membantu toleransi beragama. Pendahuluan. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam membangun kesadaran sosial dan memperkuat hubungan antar umat beragama. Yang kedua, pengintegrasian nilai-nilai agama ke dalam sains dapat menjadi fondasi untuk menciptakan harmoni sosial di tengah perbedaan yang ada. Dan yang terakhir, dalam presentasi ini, saya akan membahas bagaimana teknologi sains dapat digunakan untuk mempromosikan toleransi agama dengan fokus pada contoh kasus nyata di Indonesia. Contoh kasusnya yang pertama yaitu konflik toleransi beragama di media sosial selama pandemi COVID-19, di mana lokasinya yaitu di Indonesia dengan perhatian khusus pada beberapa daerah seperti Jakarta dan Jawa Barat. Konteksnya yaitu konflik terjadi akibat narasi negatif yang berkembang di media sosial, di mana kelompok agama tertentu dituduh tidak mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan pemerintah dan dampaknya yaitu terjadi ketegangan antara umat beragama meningkat dan isu ini menjadi bahan perdebatan luas di media sosial. Dan penjelasan kasusnya, deskripsi kasus yaitu ketika pandemi COVID-19 melanda, berbagai informasi yang salah dan hoax tersebar dengan cepat melalui media sosial. Beberapa kelompok agama menjadi sasaran tuduhan yang tidak berdasar seperti dianggap sebagai penyebab meningkatnya kasus COVID-19 karena mengadakan kegiatan ibadah secara langsung. Dan kaitannya dengan materi, yaitu kasus ini menunjukkan bagaimana sih toleransi beragama dapat terganggu di era digital tanpa adanya literasi teknologi yang memadai dan pengintegrasian nilai agama dalam teknologi menjadi relevan untuk mencegah provokasi semacam ini. Penyebab kasusnya yaitu pemicu utamanya yaitu kurangnya literasi digital. Banyak masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk memverifikasi kebenaran informasi yang diterima. Yang kedua itu penyebaran hoax, informasi palsu tentang kelompok agama tertentu memperparah situasi. Dan yang ketiga itu minimnya dialog antar umat beragama. Tidak ada platform atau kesempatan yang cukup untuk berdiskusi secara sehat. Yang kedua yaitu faktor sosial, di mana diskriminasi yang udah ada sebelumnya terhadap kelompok agama tertentu diperparah oleh algoritma media sosial yang menciptakan echo chamber di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tentang integrasi agama dan sains. Peran agama dalam sains yaitu nilai-nilai etika agama dapat menjadi panduan dalam pengembangan teknologi yang bertujuan baik. Yang kedua, agama dapat memberikan landasan moral untuk melawan penyalahgunaan teknologi seperti penyebaran hoax atau ujian kebencian. Dan peranan sains dalam agama yaitu teknologi dapat digunakan untuk menciptakan platform dialog antar umat beragama yang lebih inklusif. Dan yang kedua, dengan alat seperti fact checking tools atau teknologi dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi. Dan pendapat pribadi saya yaitu mengapa sih kasus ini penting? Karena konflik toleransi beragama seperti ini mencerminkan tantangan besar dalam menjaga harmoni sosial di era digital. Yang kedua, isu ini menyoroti pentingnya literasi digital dan integrasi nilai agama dalam penggunaan teknologi. Dan pendapat saya, kasus ini memberikan pelajaran bahwa media sosial tidak hanya alat komunikasi saja, tetapi juga sarana edukasi yang harus kita gunakan dengan bijak. Dengan mengintegrasikan teknologi dan agama, kita dapat menciptakan ruang digital yang lebih harmonis dan bebas dari provokasi tentunya. Peran saya sebagai umat beragama yaitu langkah-langkahnya yang pertama menggunakan media sosial secara positif, memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan pesan toleransi dan saling menghormati. Yang kedua, menyebarkan mengedukasi teman dan keluarga tentang bahaya informasi palsu dan pentingnya memverifikasi sumber informasi. Dan yang ketiga yaitu mendorong dialog, yaitu berpartisipasi dalam diskusi lintas agama untuk menciptakan saling pengertian. Dan yang terakhir menjadi teladan yaitu menunjukkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Dan solusi untuk mencegah konflik ini yang pertama yaitu peningkatan literasi digital. Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat mengadakan program literasi digital yang mengintegrasikan nilai-nilai agama untuk menciptakan masyarakat yang lebih kritis dan toleran. Dan yang kedua itu kolaborasi multisektor, di mana pemerintah, organisasi keagamaan, dan platform teknologi harus bekerja sama untuk memonitor dan mencegah penyebaran informasi yang memicu konflik di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu teknologi untuk toleransi, yaitu untuk menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi ujaran kebencian dan memberikan peringatan kepada pengguna media sosial.
Dan kesimpulannya dari inti pembahasan ini yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi alat yang sangat kuat untuk mempromosikan toleransi beragama jika digunakan dalam integritas dan nilai-nilai agama yang benar. Yang kedua, kasus konflik toleransi di era digital menekankan pentingnya pengintegrasian nilai agama dalam pengembangan dan penggunaan teknologi, dan pesan utamanya yaitu sebagai umat beragama kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga harmoni sosial dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara positif. Dan berikut sumber referensi dari materi yang saya paparkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.